Halo, selamat datang kembali di channel Zona Horor. Untuk mendengarkannya, kalian jangan lupa menggunakan earphone atau headset dan usahakan rileks. Karena malam ini saya akan menceritakan kejadian horor yang dialami oleh teman kita yang bernama Andre. Jadi Andre ini merupakan teman kita yang mengirimkan ceritanya, tentunya cerita nyata dia ke email kita, yang tentunya juga kalian dapat mengirimkan cerita kalian ke email kita yang ada di deskripsi. Dan rulesnya juga ada di sana. Ini cerita dia tentang pengalaman dia digangguin hantu yang bernama Gundurwo. Nah, jadi sebelumnya kita udah membahas di Instagram apa itu Gundurwo, gimana ciri-cirinya. Jadi banyak banget yang ngirim ciri-ciri Gundurwo itu matanya merah, badannya tuh besar, hitam, dan betaring juga. Dan itu akan kita kupas di sini. Jadi hampir sama juga yang kayak teman-teman jawab di story Instagram Zona Horor, bahwa Gundurwo tuh emang ciri-cirinya tuh begitu. Dan dia juga memang bisa banget menyerupai manusia. Nah, jadi buat kalian nih yang lagi dengar cerita ini sendirian, saya harap untuk merilekskan diri dan dengerin cerita ini, usahakan pakai earphone atau headset agar suara dari saya juga lebih nyaman di telinga kalian. Baiklah, langsung saja saya menceritakan salah satu pengalaman dari teman kita yang sudah susah payah mengirimkan ceritanya ke kita. Halo Mas, Mbak, kenalin nama gue Andre. Maaf ya nama gue disamarkan karena gue gak mau juga terlalu terkenal banget. Jadi ini cerita yang gue alamin sendiri kurang lebih 3 minggu yang lalu. Jadi masih anget-angetnya di ingatan gue. Gue seorang mahasiswa di kota Bandung. Nyokap gue seorang paramedis yang saat ini sedang berjuang membantu mengobati pasien corona di rumah sakit yang kebetulan sedikit jauh dari rumah gue. Dan doain juga ya nyokap gue sehat selalu dan corona segera menghilang dari dunia ini. Amin. Bokap gue udah meninggal waktu gue SD dan gue anak tunggal satu-satunya. Kebayang lah jadi anak tunggal dan paling disayang sama keluarga. Jadinya gue terpaksa diungsikan di rumah nenek gue yang ada di Sukabumi. Karena juga gue gak mau tinggal di rumah berdua sama bibi. Karena nyokap gue gak bisa pulang karena situasi pandemik ini. Dan harus fokus di rumah sakit. Mana tahu kan ada situasi gawat darurat di sana. Di situ gue tinggal sama nenek dan kakek. Rumah nenek dan kakek gue tuh seperti rumah pada umumnya. Biasa aja dan gak ada hal-hal aneh saat gue datang. Saat gue datang pertama ke sana juga, itu juga biasa-biasa aja. Karena sebelumnya juga gue udah sering ke sana kalau liburan. Tapi setelah gue tinggal sekitaran 2 mingguan, gue mulai ngerasain kok kayak ada yang aneh. Kejadian pertama itu saat gue lagi di kamar. Dan kamarnya itu kebetulan gue gak tutup pintu kamar. Nah, kamar gue itu deket dapur yang dimana ada kamar mandinya. Kamar nenek gue itu ada 3 dan kamar gue yang paling ujung. Dimana itu deket dapur yang kamar mandi kami itu ada di situ. Jadi itu sekitar jam 2 siang.
Gue lagi main HP di kamar, pintu kamar nggak gue tutup. Terus tiba-tiba sepintas, gue liat nenek gue jalan ke arah dapur. Terus kayak ada suara air dari kamar mandi, sekitar 2 kali siraman gayung yang gue dengar. Ya gue reaksi biasa aja dong, karena gue kira hal biasa juga kan. Lalu karena gue bosen, nggak lama kemudian gue keluar tuh, ngerokok di teras rumah. 10 menit kemudian, kakek gue sama nenek gue datang naik motor. Dan mereka bilang baru dari rumah Pak Manap, ada urusan. Lah gue kaget dong bos. Gue tanya nenek gue tadi ada ke dapur ke kamar mandi. Nenek gue jawab lah kagak ada cuy, katanya. Gue juga perginya udah sejaman yang lalu dan baru balik. Ini barusan banget, kata nenek gue. Anjrit, gue sok dong. Soalnya tadi yang gue lihat asli nenek gue cuy. Bajunya juga mirip sama yang dipakai dia ini saat ini. Astaga, ini merinding gue seketika sampai kagak bisa tidur waktu itu. Kakek gue udah senyum-senyum aja dan gue ngerasa curiga nih, kenapa kayak gue udah senyum doang. Kakek gue itu kenapa kok senyum doang gitu. Gue nggak mau berpanjang kan, takut kepikiran. Terakhir gue bodo amatin aja tuh kejadian. Nah, setelah itu kejadian kedua ini yang bikin gue demam sampai 2 hari. Asli gue nggak lihat tuh mukanya. Maksudnya gue lihat tuh mukanya asli. Nah, setelah kejadian itu makin aneh-aneh aja tuh yang gue rasain. Kayak suara burung gagak sambil terbang. Terus kalau malam suara kaki yang jalannya nyeret di dedaunan gitu. Sama kucing berantem. Itu sering banget gue denger. Dan itu sering gue denger di jam 1 ke atas. Nah, 3 hari kemudian, setelah kejadian itu, gue entah kenapa karena baru makan pedas, terus gue ngerasa sakit perut. Dan gila coy, gue sakit perut jam 2 malam. Gue gak berani tuh pertamanya ke kamar mandi sebenarnya. Tapi karena udah di ujung tanduk, panggilan alam ini mesti dituntaskan dengan cara jantan. Mau gak mau gue kamar mandi dong. Ya gak sih? 2 menit masih biasa tuh suasana. 5 menitan baru tuh ada suara. Anjrit. Kaget gue kagetnya. Suaranya tuh gini tuh. Gede banget dan ngebas banget. Itu asli dari samping dinding kamar mandi gue. Karena samping dinding kamar mandi gue tuh udah halaman belakang dan itu penuh pepohonan. Gue langsung merinding coy, tapi gue penasaran. Nah karena penasaran gue intip lewat ventilasi tuh. Jadi ada ventilasi kecil di atas kamar mandi. Gue intip pelan-pelan. Sialan, gue mati berdiri di situ. Ada orang hitam berdiri besar banget. Mata merah, giginya betaring. Rambut tuh gondrong banget. Muka berbulu dan sumpah coy. Gue tatap-tatapan sama tuh setan. Anjing dalam hati gue. Gue langsung cebok, kagak tahu tuh bersih atau enggak. Gue teriak lari ke ruang tamu. Kakek gue keluar dari kamar sama nenek gue. Dan mereka tanya tuh kenapa. Gue gagap lah, gak bisa ngomong. Karena shock gitu kan. Kayak bisu asli. Akhirnya ditenangin deh gue. Disuruh minum air putih dan tarik napas. Pas gue udah ngerasa enak, gue ceritain sedetail-detailnya sama kakek dan nenek gue kejadiannya. Nenek gue cuma narik napas. Sementara kakek gue cuma ngomong, maklum, kamu baru netap di sini. Kalau orang baru memang harus diliatin sekali. Memang dia penunggu di kampung sini, katanya gitu. Gue mau nangis, tapi malu. Karena gue udah mahasiswa kan. Mau gak takut, tapi gue pucet banget. Dan keringetan dingin. Serba salah lah. Dan kakek gue juga bilang, dia juga kalau ganggu suka berubah wujud. Tapi buat pendatang yang mau menetap aja dan sekali doang. Habis itu gak ganggu lagi. Di situ gue langsung sakit 2 hari dan langsung mau minta balik ke Bandung. Tapi sama nenek gue dilarang, di sini aja dulu katanya.
Akhirnya dipanggilin tuh sepupu cowok gue ke rumah nenek gue buat nemenin tidur gue selama di rumah nenek maksudnya. Setelah itu gue nggak pernah diganggu lagi sama doi. Gue mikir jadi pengen ngajakin teman kampus gue buat liburan ke sini selama sebulan, biar mereka juga ngerasain tuh pengalaman gue. Nah, segitu aja sih pengalaman dari gue. Semoga teman-teman